Halo teman-teman dan Bapak Ibu dosen, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan review materi acara 4, yaitu seleksi panelis dengan larutan gula. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa tujuan dari seleksi panelis. Seleksi panelis dilakukan untuk mendapatkan panelis ratih dan untuk mengetahui adakah perbedaan atau tidak jika dilakukan modifikasi produk dengan penggantian suatu bahan. Selanjutnya, apa perbedaan hal-hal yang perlu dilakukan oleh panelis dan preparator? Yang pertama, dari segi preparator harus menyiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, preparator harus menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat larutan standar 10%, lalu membuat larutan sampel A dan sampel B, kemudian preparator juga harus menyiapkan cup plastik sebanyak jumlah panelis dikali 15, kemudian memberikan kode masing-masing pada cup plastik untuk masing-masing sampel, kemudian menuangkan larutan sampel pada cup plastik sesuai dengan kode yang telah ditempelkan. Kemudian preparator perlu untuk menata sampel pada nampan sesuai dengan pola counterbalance dan urutan set triangle. Kemudian setelah sampel ditata, preparator perlu memperlengkapi isi nampan dengan penetral, cracker, tisu, dan borang, serta peletakan nampan pada boot. Kemudian, sebelum memulai pengujian, preparator harus menjelaskan instruksi pada panelis. Jika sudah selesai pengujian, maka preparator harus mengambil borang dan nampan dari panelis, kemudian melakukan perhitungan dan tabulasi data. Selanjutnya, untuk panelis, hal-hal yang perlu dilakukan oleh panelis diantaranya, yang pertama, membaca instruksi yang tertera pada borang sebelum melakukan pengujian, kemudian mengisi identitas pada borang, lalu memulai uji dengan mencoba sampel dari atas ke bawah satu persatu dimulai dari set 1, dan setiap berganti sampel, panelis perlu melakukan penetralan dengan memakan cracker dan meminum air mineral. Metode uji triangle test sehingga terdiri dari 5 set per baris. Di antara satu baris, panelis perlu untuk memilih satu sampel yang dirasa berbeda. Kemudian dilakukan hal yang sama hingga set kelima, dan setelah selesai dilakukan pengujian, panelis perlu untuk mengetuk boot atau memberitahukan kepada preparator bahwa telah selesai melakukan uji. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian panel dan P1. Dalam tabulasi data dan perhitungan, dalam perhitungan seksi panelis akan diketahui beberapa data, yaitu alfa, beta, P0, dan P1. Pada data yang diketahui tersebut, P0 merupakan batas kemampuan maksimum yang untuk ditolak, dan P1 merupakan batas kemampuan minimum untuk diterima. Pada pengujian ini, metode yang digunakan adalah metode Triangle Sequential Test. Metode ini merupakan metode diskriminatif yang memiliki banyak kegunaan dalam ilmu sensorik. Dalam pengujian, panelis akan disajikan dengan satu sampel yang berbeda dan dua sampel yang serupa, di mana panelis akan diinstruksikan untuk mengidentifikasi tes sampel mana yang berbeda dan mencatat jawabannya. Metode sekuensial sendiri merupakan prosedur yang mengarah pada pengambilan kesimpulan secara statistik, di mana jumlah pengamatan yang akan dilakukan tidak ditentukan sebelum percobaan dimulai. Metode sekuensial digunakan untuk menghemat jumlah evaluasi yang diperlukan untuk menarik kesimpulan tentang penerimaan dan penolakan peserta pelatihan atau calon panelis. Prosedur ini akan mengindikasi saat observasi sudah cukup dikumpulkan untuk membuat keputusan dengan resiko alfa, yaitu probabilitas menolak panelis yang mampu, dan beta, yaitu probabilitas menolak panelis yang tidak mampu yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengapa pada pengujian ini menggunakan metode Triangle Sequential Test? Hal-hal yang menjadi dasar dari penggunaan metode ini diantaranya, yang pertama untuk mengurangi error, yang kedua untuk memperoleh hasil yang lebih valid, yang ketiga panelis tidak dapat menebak pada pengujian dikarenakan kode yang digunakan tidak sama pada sampel, dan yang terakhir penilaian hanya berdasarkan sensasi yang dirasakan, contohnya manis atau asin. Untuk perhitungan diketahui data-data sebagai berikut, yaitu alfa atau probabilitas menolak panelis yang mampu sebesar 0,1, beta atau probabilitas menerima panelis yang tidak mampu sebesar 0,05,
P0 atau batas kemampuan minimum untuk diterima sebesar 60%, P1 atau batas kemampuan maksimum untuk ditolak sebesar 90%, dan perlu untuk digunakan rumus-rumus yang ada pada tampilan di sini, yaitu untuk mencari K1, K2, E1, E2, N1 ulangan, B dan A1, A0, kemudian dari data-data yang telah ditemukan sebelumnya digunakan untuk menentukan L0 dan L1 untuk di-plotting pada grafik. Berdasarkan data yang telah diketahui, maka diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu berdasarkan rumus yang digunakan untuk K1 diperoleh hasil 0,1761, untuk K2 diperoleh 0,6021, untuk E1 dan E2 diperoleh sebesar 1,2553 dan 0,9777. Kemudian untuk N atau ulangan sebesar 9, untuk nilai B sebesar 0,7737, untuk A1 dan A0 diperoleh nilai sebesar 1,2564 dan A0 minus 1,6131. Untuk N9 diperoleh L0 sebesar 5,3502 dan L1 sebesar 8,2197. Dan untuk N0 diperoleh L0 sebesar min 1,6131 dan L1 sebesar 1,2564. Nilai dari L0 dan L1 pada N9 dan L0 dan N1 jika N sama dengan 0 akan digunakan untuk plotting garis pada grafik. Berikut merupakan grafik plotting seleksi panelis dengan larutan gula. Garis yang berwarna merah merupakan garis L1 yang diperoleh dari hasil plottingan L1 dari N sama dengan 0 dan N sama dengan 9. Sedangkan garis yang berwarna biru merupakan garis L0 yang diperoleh dari hasil plottingan nilai L0 pada N sama dengan 0 dan N sama dengan 9. Sedangkan titik-titik yang berwarna hitam merupakan hasil plotting dari poin yang diperoleh masing-masing panelis pada masing-masing pengulangan yang akan digunakan untuk menentukan jumlah panelis yang diterima dan jumlah panelis yang tidak diterima. Apabila nilai panelis berada lebih dari L1, maka panelis diterima. Sedangkan untuk nilai panelis yang berada di antara L0 dan L1, maka panelis masih diterima atau dilatih. Sedangkan untuk nilai panelis yang berada di bawah L0, maka panelis tidak diterima. Berdasarkan hasil analisa, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dengan nilai alfa sama dengan 0,05 dan beta sebesar 0,1 serta P0 sebesar 60% dan P1 sebesar 90%, maka jumlah panelis yang dapat dilatih sebesar 6 orang, dilihat dari ulangan terakhir. Dan dari total 19 panelis dari kelompok case 5 yang tidak bisa diterima sebesar 13 orang.